Prof dan Bapak Kepala Dinas, rapat sebagaimana undangan dimaksud kita selenggarakan di Jakarta pada sore hari ini dengan agenda pemaparan dokumen AMDAL PT Gatnikal sebagai dasar untuk tindak lanjut Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk melakukan pengecekan ke lokasi site PT Gatnikal. Untuk itu rapat saya persilahkan untuk dapat dimulai dan dibuka oleh Direksi PT Gatnikal bersama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya beserta jajaran yang hadir. Kemudian rekan-rekan dari Gatnikal, sebelum masuk ke sambutan izin Pak, kami perkenalkan diri dulu. Jadi saya Arya Pak, saat ini diamanahkan untuk di Direktur Operasi, tapi saat ini merangkap setelah Direktur Utama. Kemudian saya hari ini membawa tim operasi dari ada Pak Andi, perencanaan tambang, kemudian ada tim keselamatan kerja dan juga lingkungan, Pak Hair dan Pak Hajar, kemudian ada Pak Mustajid dan Pak Rudi dari program pengembangan masyarakat dan juga external relation. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas waktunya kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini. Intinya terima kasih Pak Ferry atas kesempatannya kami diberi waktu untuk mempresentasikan dokumen lingkungan yang kami miliki saat ini sesuai dengan undangan, dan juga kami sedikit akan menyampaikan maupun nanti akan kita sampaikan semua ya. Itu adalah laporan pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan yang terakhir kami sudah siapkan untuk triwulan 1 2025. Sebagai perusahaan tambang Pak, kita punya visi untuk menjadi perusahaan biji nikel yang berwawasan global, yang berwawasan lingkungan. Tentunya kegiatan kami ini secara proses, aspek-aspek lingkungan ini sudah kami upayakan untuk diintegrasikan pada semua kegiatan operasional, baik dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan nanti pasca operasi. Dan tentunya AMDAL ini sudah begitu cukup panjang ya, 2 tahun kami melakukan amandemen, dan tibalah pada saat ujungnya adalah rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah di sini nanti tentunya pada saat melaksanakan komitmen tersebut kami butuh saran dan masukan, arahan yang bersifat pembinaan dan pengawasan, kemudian masukan-masukan yang konstruktif perbaikan kami ke depan. Kami sadar bahwa kami beroperasi di kolom biru hanya comply saja, tapi kita tanda kutip berusaha hijau, artinya berusaha untuk beyond dari kepatuhan yang dipersyaratkan. Makanya kita juga dalam target di tahun ini propor hijau itu menjadi mutlak, dan ini harapan kami butuh support dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan juga Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya. Saya kira itu Pak sambutannya. Kita nanti akan memaparkan secara umum untuk isi dokumen AMDAL yang sudah kami miliki terakhir ya tahun 2024, ini amandemen kedua. Kemudian nanti akan kami sampaikan juga hasil evaluasi dari dampak penting, kemudian nanti muncullah rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan nanti sedikit Pak Hajar sampaikan untuk laporannya realisasi sampai realisasi. Terima kasih Pak, saya kira itu saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Presiden, Direktur PT Gatnikal. Dan selanjutnya sebelum kami memaparkan dokumen AMDAL kami, barangkali ada satu patah dua patah kata dari Pak Kepala Dinas sebagai arahan kita sebelum kita presentasi. Silakan Pak. Bersama staf dan teman-teman Gatnikal, pada siang hari ini kami diberikan kesempatan dan kami menyampaikan terima kasih kepada Gatnikal juga yang sudah memfasilitasi kami bisa sampai ke Jakarta yang macet hari ini. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, selamat siang. Pertama-tama untuk kegiatan hari ini sesuai dengan surat kami kepada manajemen Gatmiker bahwa dalam pelaksanaan setiap aktivitas kegiatan apapun bentuk usahanya itu wajib memberikan laporan 6 bulan yang sesuai dengan Undang-Undang 32 2009 di Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dokumen AMDAL yang sudah ada ataupun adendum yang ada, nah itu perlu dilaporkan setiap 6 bulan sekali rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan. Nah, untuk itulah maka kami meminta laporan itu terlepas dari kampanye-kampanye atau penyampaian media yang hari ini lagi rame. Itu bukan itu sebagai penyebab kami membuat surat, tapi surat yang kami sampaikan adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada kami di provinsi untuk melihat laporan rencana kelola dan rencana pantau dari Gatmiker itu apakah sesuai atau tidak, apakah yang tertulis dalam RKNRPN-nya itu dilakukan atau tidak. Jangan sampai yang ditulis lain yang dilaksanakan lain. Nah, ini yang kita mau pastikan hari ini di sini, dan nanti setelah ini kami harus lihat juga bersama-sama di lapangan sehingga kita padukan antara dokumen, laporan dan kondisi di lapangan sehingga kami bisa menjawab, kami bisa memberikan laporan kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan juga ke DPR untuk kita sama-sama menjaga pemerintah pada prinsipnya tidak melarang untuk berinvestasi. Memang investasi itu penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga kita harus berhati-hati untuk investasi yang bisa menjaga lingkungan itu bisa tetap lestari, lingkungan tetap bersih, tidak cemar, tidak menimbulkan dampak negatif, tetapi lebih banyak kepada dampak positifnya. Nah, itu yang penting. Nah, kami juga sudah klarifikasi beberapa penyampaian di media terkait dengan munculnya berita-berita ya. Nah, kami juga hari ini ada sebuah video singkat dari Greenpeace. Nah, kami tidak tahu ini sumber data apakah lokasi itu punya Gatmiker atau bukan, atau teman-teman di KWI atau bukan, kami belum pastikan. Nanti kami juga akan mencari tahu alamat dari teman-teman, misalnya dari yang mengangkat berita ini, sehingga kami jangan sampai mereka lebih banyak buat opini tanpa fakta. Jadi kita harus buat pemberitaan yang bisa diterima, mengedukasi masyarakat. Nah, kita di aturan itu ada 2. Kami dari dinas itu mekanismenya membina. Di undang-undang kami membina. Kalau teman-teman Gakum yang turun, mereka turun dengan penindakan. Jadi kami bina dulu. Bina kalau misalnya malas tahu, masa bodoh, a priori, masa kita bisa binasakan. Nah, binasakannya dengan surat teguran tertulis administrasi. Teguran pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak ya izinnya dibekukan, dicabut dan proses pidana. Tapi kami tidak berharap sampai ke sana, dan teman-teman di
gas nikel ini sebelum Papua Barat Daya hadir, mereka juga kan sudah berkiprah dan mereka punya komitmen dan tanggung jawab yang sangat luar biasa untuk menjaga wilayah operasi dan Raja Ampat. Mereka banyak mendukung. Data banyak yang mungkin nanti bisa disampaikan lagi. Mungkin demikian beberapa hal penting yang kami ingin sampaikan. Memang hari ini di Raja Ampat kami sudah sampaikan ke beberapa media bahwa yang data yang lengkap, dokumen perizinan itu ada 2, gas nikel sama KW. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kami berharap gas nikel bisa sebagai garda terdepan dalam pertambangan nikel yang berwawasan lingkungan. Ini mungkin bisa menjadi contoh baik bagi teman-teman yang lain. Dan kami berharap kali ini bisa mendapat gambaran umum terkait dengan dokumen RKL RPL. Kalau AMDAL itu secara keseluruhan kajian besarnya, yang fokus kami adalah di pelaporan RKL RPL-nya, tapi nanti laporan dokumen AMDAL-nya itu bisa dikirim saja. Nanti saya kasih. Ya, diserahkan mungkin sebagai simbolis kalau bisa ada. Ada. Supaya kami juga kirim ke Pak Arsip daerah. Tapi yang kalau di ketentuan setelah ini jalan, kami lebih banyaknya bermain di RKL Ya. Karena ini janjinya perusahaan. Kalau ada kampanye politik, janji politik, ini janjinya perusahaan. Ini yang kami pegang. Kalau ini tulisnya seperti itu, dilaksanakan juga seperti itu. Jangan sampai kalau tulisnya lain, kemudian laksanakan lain, maka yang bertanggung jawab itu Pak Rudi. Ya, demikian ya. Terima kasih. Selamat siang dan kami ikuti bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak Kadis. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan dari tim lingkungan PT Gas Nikel. Terima kasih tim dari Dinas Lingkungan Pertanahan dan Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya yang telah hadir lengkap. Kami pun hadir lengkap, Pak. Manajer di level manajer semuanya hadir. Ada manajer lingkungan, keselamatan pertambangan, kemudian yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, yang bertanggung jawab di bidang perencanaan tambang, dan Pak Rudi, Pak. Jawab ya sebenarnya. Baik, untuk Pak Herin silakan sampaikan paparannya. Baik, izin Pak Ade, izin Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan dokumen AMDAL. Mungkin langsung saja untuk bisa waktu. Yang pertama terkait identitas pemakarsa, itu adalah identitas PT Gas Nikel, di mana untuk Dewan Komisaris, Direksi ada Pak Alias selaku PLT Presiden Direktur dan Direktur Operasi, serta ada satu direktur lagi yaitu Pak Haji Priyo Anggoro. Selanjutnya di dalam persetujuan AMDAL itu kami sudah mengantongi yaitu terkait dengan pertek air limbah, rincian teknis TPS limbah B3, pertek emisi sama andalalin. Sebelum kami mendapatkan AMDAL, kami sudah mendapatkan 4 ini persetujuan secara rincian teknisnya. Selanjutnya ini adalah melatar belakangi dari AMDAL. Yang pertama dari kontrak karya turun ke SK Dirjen terkait dengan pertambangan, studi kelayakan yang kita mulai dari 2020, kita adendum lagi di 2019 untuk area AMDAL yang kita dapatkan di 2022. Selanjutnya kita mendapatkan adendum AMDAL lagi di 2024 untuk peningkatan dari 3 juta ke 4 juta. Selanjutnya ini adalah mastik perubahan kami dari 2022 ke perubahan 2024. Yang pertama kapasitas dari 3 juta ke 4 juta, peningkatan jeti yaitu kita ada penambahan dimensi jeti. Selanjutnya adalah pengoperasian terminal khusus Teluk Gambir, kita revitalisasi untuk yang di 2024.
Untuk basecamp tidak perubahan, tetapi di 2024 kita membangun basecamp baru, konsep baru. Nah, biru karena kita juga bertanggung jawab terhadap wilayah ini untuk dari fungsi kawasan. Selanjutnya dari tanah, untuk tanah sesuai dengan hasil 2023 kemarin status kesuburannya rendah, Bapak Ibu. Untuk tanah ini menjadi tantangan kami nanti dalam ketika sudah dibuka dan kita reklamasi, menjadi tantangan khusus Pak Ibu untuk bagaimana menyuburkan kembali tanah yang ada di GAK. Selanjutnya reklamasi makanya memerlukan upaya khusus nantinya. Nanti ada beberapa upaya yang sudah kami lakukan. Selanjutnya penutupan lahan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa penutupan lahan yang ada di GAK Nikel yang warna hijau ini hutan lahan kering sekunder. Yang warna kuning ini adalah padang rumput atau savana. Yang warna abu-abu yang daerah sini ini adalah pemukiman. Terus ada tanah terbuka. Ini tanah terbuka yang warna pink ini atau ungu ini adalah tambang yang sudah kita buka atau tanah terbuka. Kalau yang tanah akar sama total keseluruhan adalah di 660 serta untuk kita lihat terbesar adalah di sini di hutan yang warna hijau memang, tetapi di kawasan utara. Kalau tambang kita di area selatan sini. Nah, terkait dengan karakteristik das dan sungai, kita terbagi menjadi dua. Ada dua das kami atau turunan dari das Remurasikin, termasuk dalam Remurasikin, tetapi di Pulau GAK ini adalah ada dua, yaitu Sungai Inkasu dan Wakaf. Secara luas hampir sama, tetapi secara panjang juga hampir sama, 3,5 terpanjang 3,5 km sungainya. Ada total 41 yang harus kita cek dari kegiatan yang berpengaruh ke komponen lingkungan. Dari 41 itu, dari kegiatan 3 tahapan ini ada 9 tahapan yang harus kita monitoring Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan penerimaan tenaga kerja, yaitu pada tahapan konstruksi menimbulkan 4 parameter dampak penting, yaitu kesempatan kerja, peluang berusaha, pendapatan masyarakat, dan persepsi masyarakat. Kalau kita lihat dari tapak tonsek, karena tadi AMDAL kita akan membuat tonsek baru, makanya ada 8 dampak penting, yaitu erosi tanah, sedimentasi sungai, vegetasi, dan satwa liar. Itu yang nantinya menjadi dampak penting yang harus kita kontrol. Selanjutnya penambangan atau penambahan kapasitas terminal khusus di Inkasu itu ada 6 parameter dampak penting yang harus kita kelola, yaitu kualitas air laut, abrasi, sedimentasi laut, terumbu karang, dan bentosnya. Itu yang harus kita lakukan pengelolaan dan pengelolaannya. Selanjutnya penambangan. Nah, dari penambangan itu ada dampak penting seperti kualitas udara, bentuk alam, erosi tanah, stabilitas lereng, sedimentasi sungai, kualitas air permukaan, kualitas air permukaan, kualitas air laut, vegetasi, dan satwa liar. Itu yang harus kita kelola. Dari kegiatan pengangkutan itu ada 1 parameter yang dampak penting, yaitu kualitas udara, hauling. Itu mengangkut dengan truk, itu pengangkutan. Kalau fasilitas stok ya menimbulkan 1, yaitu kualitas udara juga. Terima kasih Pak Yani. Berikut saya sampaikan terkait dengan implementasi program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang slide yang ditampilkan saat ini, terkait dengan pembagian ring dari program pengembangan masyarakat ini ada terdiri 3 ring. Ini berdasarkan Kepmen SDM nomor 182 tahun 2018. Ini ada 3 ring ya. Ring 1 adalah di ring 1 ini adalah di Pulau GAK. Di Pulau GAK karena
berdasarkan Kepmen itu kan masyarakat ini memiliki frekuensi atau hubungan tertinggi dengan perusahaan dan lingkungan, sehingga dia ring 1. Ring 2-nya itu adalah di distrik Wajo Barat Kepulauan. Distrik Wajo Barat Kepulauan itu terdiri dari ada 5 kampung di sana. Dia memiliki frekuensi hubungan sedang dengan perusahaan. Terus ring 3 itu ada di Waisai dan Sorong. Nah, berdasarkan Kepmen tadi, program pengembangan masyarakat ini ada 8 pilar, yaitu 1 pendidikan, 2 kesehatan, terus 3 peningkatan pendapatan real atau pekerjaan, terus kemandirian ekonomi, ada sosial budaya, pembentukan kelembagaan, pengelolaan lingkungan, dan infrastruktur. Ini pilar besar yang ada di PPM sesuai Kepmen. Dan PT Gat Nikel itu sebelum melaksanakan ini itu harus menyusun yang namanya RIPPM. Nah, RIPPM itu adalah rencana induk program pengembangan masyarakat, dan bagaimana proses penyusunan dokumen itu dilakukan dengan namanya social mapping. Mereka turun ke masyarakat, datang ke lokasi, berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan juga pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan provinsi untuk melakukan pemetaan ini. Dan keluarlah program dokumen RIPPM ini yang di breakdown dari 8 program ini, 8 pilar ini. Jadi setiap tahun berbeda-beda. Kalau tahun ini kita ada 99 program. 99 program yang turunan dari 8 pilar ini. Gitu. Kami lakukan seperti ini. Ini pilar lingkungan. Nah, pilar pendidikan. Di pilar pendidikan kita bekerja sama dengan mahasiswa. Bagaimana kita memberikan support kepada mahasiswa. Di dalamnya itu kita ada beasiswa. Beasiswa juga ada yang namanya pendampingan. Jadi kita bekerjasama dengan satu lembaga untuk melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah, baik muridnya, baik gurunya juga. Dan kita bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat, bagaimana untuk pengembangan kemajuan anak-anak di pulau-pulau. Jadi salah satu indikator keberhasilan kita melihat bahwa kalau dulu di kampung Menyefun itu presentasi anak-anak yang bisa membaca itu sangat rendah. Setelah kami masuk dengan program ini, kita melakukan pendampingan kepada guru-guru, kepada anak-anak, dan kepada orang tua. Nah, keberhasilannya cukup tinggi. Anak-anak yang kemarin kelas 6 SD saja belum bisa baca, sekarang mereka kelas 1, kelas 2 sudah bisa baca. Ini terkait dengan kesehatan. Kesehatan juga menyangkut lingkungan. Bagaimana kita menggerakkan masyarakat agar supaya peduli bagaimana pengelolaan lingkungannya, sampahnya. Kita tahu bersama sampah bukan berasal saja dari masyarakat ini atau tapi Raja Ampat itu termasuk penerima sampah dari kota lain sampai ke Pulau Gap juga. Nah, jadi kami coba mendorong, memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya mereka peduli dengan sampah, karena ini juga berdampak kepada kesehatan. Dampak daripada yang merusak lingkungan bukan Gat Nikel, cuma karena kami juga adalah nikel beraktivitas dan tentunya pertambangan. Tentunya karena Gat Nikel yang memang pertama kali ada di sana, sehingga yang namanya itu pada Gat Nikel. Tapi ini menjadi tantangan buat kami, supaya kami juga bagaimana mensosialisasikan ini, bahwa kalau mau belajar terkait dengan pengelolaan tambang yang betul-betul berdasarkan kaidah-kaidah yang berdasarkan aturan, mari belajar kepada Gat Nikel. Itu Pak Kadis. Ya.
Mungkin itu dari saya, Pak. Sekian dan terima kasih. Saya kembali ke Bapak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Heri dan Pak Rudi yang sudah menyampaikan paparan singkat terkait dengan AMDAL kami. Bapak Kadis dan tim dari Pak Pemberdaya perlu saya sampaikan bahwa dokumen AMDAL yang sekiranya kita paparkan pada hari ini halamannya sekitar 3.000 halaman. Ya. Jadi yang kami sampaikan di sini adalah intisarinya, dan itu saya rasa tidak perlu kita komentari karena itu apa yang tertulis. Apa yang tertulis kalau kita komentari berarti kita harus ada induk AMDAL kalau Bapak tidak setuju. Tapi yang perlu menjadi perhatian kita bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa jangan sampai apa yang Bapak tulis beda dengan apa yang Bapak bikin di lapangan, nanti baru dikena marah. Ya. Jadi sebagaimana kita sampaikan di beberapa kesempatan pertemuan, bahwa Gakdikal ini adalah perusahaan yang sangat terbuka untuk diperiksa, diinspeksi atau diawasi, dan kami tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan sebagai suatu bentuk perhatian lebih bagi kami apabila sering-sering dikunjungi atau diperhatikan, karena dari situlah kami banyak mendapatkan kesempatan, mendapatkan nasihat, arahan untuk dan masukan dari Pak Kadis dan timnya, begitupun instansi-instansi lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi nantinya sebagai arsip daerah kami akan menyerahkan dokumen AMDAL yang terdiri dari KAMDAL, ANDAL, dan RKRPL-nya, termasuk laporan RKLRPL. Jadi dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi Pak Kadis, ternyata kita melakukan lebih daripada yang disyaratkan Pak. Kalau tadi Pak Kadis bilang minimal 1 kali dalam 6 bulan kita lapor, ternyata 3 bulan sekali gitu Pak Kadis. Ya mungkin seperti itu. Namun demikian, jika ada diskusi, kita buka sekitar 30 menit ya Pak. 30 menit kita bisa diskusi. Silakan Pak Kadis. Nah, ini 9 poin ini yang kita bermain di sini untuk pengawasan. Nah, jadi ini yang tadi sudah jelaskan semuanya kan ada di sini. Tapi ini kan di dalam kertasnya seperti ini. Nanti mungkin setelah ini kita lihat di mana. Tapi untuk Gaknikel, Bapak 99% masih percaya. 9,9 Pak Kadis. Bapak sudah tidak membela Gaknikel, tapi setelah mengikuti ada 2 kali pertemuan, dan Bapak sudah klarifikasi juga di media. Nah, seperti itu. Tapi yang ini, karena ini nanti kita tuangkan dalam berita acara, mungkin ini 9 poin ini yang kita munculkan RKLRPL-nya dalam kemudian yang berikut terkait dengan limbah, karena yang sekarang lagi jadi sorotan ini limbah yang masuk ke laut sehingga membuat tercemar air laut, biota laut, karang. Nah ini kita pertegas di situ. Kemudian kalau untuk program CSR saya lihat Gaknikel memang jauh, bahkan dia keluar dari berapa radius, ring 1, ring 2, ring 3 dia lihat semuanya. Terima kasih Gaknikel. Tapi untuk CSR lagi, jadi kita berharap pada bisa memberdayakan masyarakat untuk menanam nilam, jadi bisa menghasilkan minyak nilam. Papua Barat Daya kita lagi prioritas ke Tambrau. Jadi kami sudah kerjasama juga dengan salah satu perusahaan di Bandung untuk sebagai pembeli. Jadi masyarakat sekarang sudah buka lahannya berhektar-hektar. Cuma mereka kesulitan bibit. Bibitnya ada di sini. Manado banyak. Di Manado ya. Mungkin kita bisa bantu kasih masuk ke bibitnya yang di, kalau Paruli bilang Manado banyak ya. Paruli kirimnya dari Manado ke Depok. Ya, tanaman. Kemudian
kami juga minta dukungan, mungkin kita bisa besok tanggal 5 Juni Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ya mungkin kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk kita dukungan Gatniker. Kita bikin sebuah aksi di sana. Itu kami yang menyampaikan bahwa Gatniker itu bekerja sesuai dengan standar lingkungan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin nanti kita sepakati berita acaranya bersama-sama, hal-hal poin apa yang mungkin ingin dimasukkan, tapi kami lebih titik beratnya kepada itu 9 poin ini. Kemudian inilah yang akan kami laporkan juga ke Bapak Gubernur, dan nanti ada peninjauan juga dari Bapak Gubernur ini ke sana dengan anggota DPR juga. Mereka merencanakan mungkin minggu depan atau kapan. Yang pasti dokumen ini nanti diserahkan bahwa Gatniker sudah bekerja sesuai dengan aturan, bahkan sudah mendapat penghargaan dari Kementerian SDM. Ada apa tadi, Tamasya Award ya. Kemudian dari Lingkungan Hidup Proper. Kalau Proper sudah biru mau sudah hijau, baik itu sudah mau apa lagi? Artinya sudah kebutuhan kelengkapan semua yang dicurigai itu terjawab dengan penilaian ini. Tapi kalau dari hijau dia turun ke hitam atau merah, itu baru masalah. Jadi kalau sudah hijau ya dipertahankan untuk menjaga. Memang ada 3 hal dalam dokumen ini: isu lingkungan, sosial, dan lingkungan, sosial, dan teknologi. Untuk kalau untuk sosial ya bervariasi lah, fluktuatif, selalu berlomba-lomba. Karang ya kita juga punya di kawasan ekonomi khusus itu, di depan itu karang semuanya. Nah, ini kawasan itu belum bisa berfungsi karena di depannya karang ya, masih ada perlu kajian lagi. Kami atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan semua staf yang ada, terima kasih. Tapi mungkin sebelum kita menyepakati berapa berita acara, poin-poin, mungkin tidak banyak juga ya. Mungkin ada saran masukan dari teman-teman, Pak Ibu Kabit, Ibu Bibi, Pak Yosef, dan teman-teman lain. Kalau sekiranya ada, kami berikan waktu. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat kami. Saya kira mungkin tadi penjelasan secara rinci oleh Pak Kadis lebih jelas, dan ini kan dokumen sudah jadi. Ya, sekarang kita pantau tuh RKL dengan RPL-nya. Nah, yang menjadi kendala itu adalah laporan RKL dan RPL yang setiap 6 bulan, tapi Bapak buat 3 bulan. Nah, ini yang dari kita karena mungkin provinsi baru, ya HKP ya, di dalamnya ada lingkungan yang baru, jadi mungkin tadi kan Bapak katakan bahwa ada link laporan berupa ya, nanti mungkin kita minta punya linknya supaya saya kepala seksi ini bisa memantau. Ya, kalau misalnya 3 bulan berarti ya Bapak siap-siap, saya 3 bulan mungkin kita harus turun lapangan dan memantau hasil laporan daripada RKL dan RPL itu. Jadi itu saja. Terus yang berikut lagi, tadi kalau tidak salah tuh Bapak katakan bahwa kondisi tekstur tanah di Pulau Gaki itu tidak subur, rendah. Nah, yang saya mau tanya di situ, mungkin dari laporan mungkin ada jenis-jenis tanaman apa saja yang ditanam sana sehingga mungkin bisa tanaman itu bisa tumbuh. Karena kalau kita maksudnya hanya lepas tanaman saja di situ terus tidak ada terjadi misalnya tanaman dia tidak tumbuh dengan baik, itu kan sama saja mubazir. Jadi mungkin saran saya mungkin itu lebih diperhatikan lagi untuk reklamasi ya. Itu lebih diperhatikan lagi jenis tanaman yang
awal tumbuh di sana tuh apa saja. Nah itu yang perlu dikembangkan di sana sehingga dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Mungkin itu saja ya Bapak yang saya tambahkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ketika kami naik di areal tambang, termasuk memeriksa contoh vegetasi yang tumbuh di atas, dan termasuk untuk pengecekan PNBP pada saat itu. Dan bagus karena sesuai dengan yang dikoordinatkan dan kami sempat ambil sampel dan tepat. Nah, ada beberapa hal masalah tadi reklamasi. Tadi saya lihat ada sepanjang perjalanan saya mengecek bahwa memang di situ adalah jenis tanahnya kurang subur dan menyebabkan vegetasi yang kerdil. Namun ada satu tumbuhan yang saya lihat, kebetulan waktu itu saya hafal betul bahwa itu adalah Casuarina cemara gunung, dan itu sangat subur di situ. Saya tanya ini ditanam atau tidak, itu tumbuh sendiri. Kalau nggak salah di pinggir-pinggir hasil ya. Tadi saya cek cemara gunung atau Casuarina umumnya. Casuarina di Cemara di sini. Ya, Cemara. Ya. Nah itu Bu. Jadi memang kemarin tuh kuncinya sebenarnya pertanyaan saya tuh cuma satu awalnya itu berapa sih volume produksinya PT Gas Nikel ini? Awalnya tuh dari situ dulu. Nah kemudian lanjut laporan lingkungan saya juga tidak dapat karena saya belum dapat untuk akun masuk ke Simpel. Iya, saya belum masuk karena mungkin yang masih baru juga ya. Jadi kami belum bisa masuk ke Simpel, jadi saya nggak bisa dapat informasi pelaporan. Cuman memang biasanya itu kan kami menunggu juga laporan fisik. Jadi walaupun ada laporan ke Simpel, tapi tetap ada tembusan ke kami. Jadi memang bayangan saya ini karena kewenangan pusat pasti pelaporannya langsung ke pusat. Cuman setidaknya kami di provinsi ada tembusannya. Nah, tadi data langsung ditunjukin lah segeri dapat. Nanti itu oleh-olehnya kita kalau nanti nggak boleh belanja ibu itu aja udah 20 juta kayak Kita bakal kirim Pak. Iya, nanti kita bawakan, Boleh saja terima kasih. Jadi itu menambah koleksi kami untuk dokumen lingkungan, khususnya dokumen AMDAL pertambangan. Jadi bisa buat kami contoh juga untuk teman-teman di provinsi Papua Barat Daya nanti sekiranya ada yang mau membuka tambang-tambang gitu. Dan seperti yang Bapak Kadis tadi informasikan, memang saat ini Raja Ampat ini lagi jadi pusat perhatian ya Bapak ya. Karena banyak sekali, jadi kita tuh hanya dapat masukan, ada laporan kalau ada tambang yang baru buka, ada tambang yang sudah jalan, tapi kita nggak ada laporan begitu. Yang kami, yang paling besar yang kami tahu ya cuma dua ini, gas sama KW gitu. Nah mungkin di kesempatan ini juga saya ingin coba, Bapak bisa menunjukkan surat izin untuk persetujuan lingkungannya. Jadi kayak kasus ijazah. Kami nggak bahas ya, Bu. Kami nggak bahas. Jadi ke situ supaya saya bisa tahu nomornya aja paling tidak gitu kan. Ada nggak? Ambil sampai jalan. Ya, jadi sudah dapat supaya kami bisa masukkan di berita acara bahwa memang sudah dilakukan pembahasan pada waktu itu. Lambarnya. Ya, jadi persetujuan teknisnya, rincian teknis itu juga kan kami butuh informasi. Kan pengolahannya di situ kah ataukah Bapak membawa keluar kirim atau bagaimana? Pihak ketiga. Ada pihak ketiganya. Ya. Transporternya semua perizinannya lengkap ya Siap, Pak ya. Aman Bu. Itu dikirim kemana Pak? Itu ke PPLI. PPLI Cilengsi. Ya, betul. Kita pergi waktu itu Pak. Ya. Langsung Bapak nyambung karena kami sempat ke PPLI Karena Cilengsi. beliau yang mempunyai izin tiga-tiganya. Iya. Jadi kita nggak usah tripartit kan Bu. Takutnya itu panjang nanti Iya. persyaratan. Ya kami takutnya kan kadang-kadang transporter ini mereka hanya memindahkan limbah Ya, saja tapi betul. dia olah gitu. Nah itu kemudian untuk laboratorium lingkungannya Bapak Ya. ini Bapak
tadi kan sesuai yang kan tadi ya. Ya, betul. Bapak menggunakan Kenviro Indonesia. Jakarta. Bogor. Oh Bogor, oh yang Bogor. Berarti mereka yang langsung datang ke Betul. lokasi ya Betul, Bapak ya, ya. desainer dan semuanya ya. Oke. Jadi selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat atau apapun ya Pak terkait bising atau ada udara masalah itu nggak ada masalahnya. Yang pertama, jarak antara pemukiman dengan kita sudah cukup jauh itu. Dan terkait dengan pemantauan udara pun, kami setiap 3 bulan sekali kita pantau di area kerja kami, di area masyarakat, kita pasang alat 24 jam untuk memantau apakah kadar udara yang tadi di dalam RKUP tadi kan ditempatkan tidak boleh melebihi ini. Nah itu sudah kami pantau setiap 3 bulan sekali. Apakah dia melebihi atau tidak. Mereka yang menaruh alat 24 jam. Nah terus tadi sama sempat pertama itu yang listrik ya Pak ya. Ini sumber listrik dari PLN langsung atau ada genset atau apa yang digunakan juga? Vertikal? Genset. Genset. PLN genset tapi dioperasikan oleh PLN. Oh Kalau genset. untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Kalau yang di perusahaannya sendiri? Ada sendiri, Profesional? sendiri Kita menggunakan genset Genset ya. 250 kVA. Contoh genset. Sekarang kan dominan tahun sebelumnya kita genset. Kemudian kita udah buat investasi energi terbarukan, kita udah pasang 405 kVA solar. Oh, Solar cell. Jadi itu nanti camp yang di bawah akan dipindah itu operasional listriknya pakai solar, karena GAP itu sudah kita kaji dengan SDM itu mataharinya cukup. Jadi kita pembangunan PLTS-nya itu kan sudah selesai, itu pakai metode hibrid. Jadi si matahari nyerap solarnya disimpan di baterai, kemudian ketika perlu nanti dipakai di office. Oke, berarti mencukupi ya, maksudnya tidak harus dengan genset. Itu sudah benar-benar peduli lingkungan sekali ini Garnika. Bahkan sekarang kita yang di PLN yang di kampung, kita lagi bangun untuk saluran tegangan menengah. Jadi yang di camp juga kita mau pakai PLN supaya emisinya bisa dikurangi. Iya. Kan masalah energi terbarukan Betul, ya, betul, ya. ya. Yang lagi kekinian ya energi terbarukan ya. Oke, itu kemudian sumber air Pak tadi ini semuanya pakai sumur bor gitu ya, atau ada pemanfaatan air permukaan tidak di sana? Untuk yang sekarang kita menggunakan air tanah ibu kita dibawa. Nah nanti untuk yang baru di camp yang konsep buat baru ini air permukaan. Air permukaan berarti memanfaatkan sungai-sungai yang di sekitar sini tadi atau pakai mana? Memanfaatkan sumber air Bu. Oh, Jadi ada sumber sumber air yang kita sedot gitu Bu. Ini sedang kami proses perlengkapan untuk perizinannya. Nantinya walaupun kita belum bangun, kita akan sedang kita kasih debit dan lain sebagainya. Oh berarti ada sumber air di situ Ada ya, mata sumber air air, gitu ya. ya Pak ya? Betul. Kita gunakan satu kan yang di bawah ya, itu yang dibayar pajaknya. Ya. Dan di atas nanti permukaan ya. Oh, ada yang sudah dibayar pajaknya? Oh sudah. Oh, yang sumur Air tanah tanah tadi? yang sekarang kita gunakan. Oh, oke. Nah ini data-data ini yang saya butuh gitu Pak. Oh, Jadi kan baik. paling tidak saya tahu berapa volume produksi, terus kemudian data pemakaian air gitu kan. Nah itu yang biasanya dibutuhkan juga. Karena Pak Gubernur ini mintanya data ya Pak ya. Jadi kemarin kami musrenbang itu Bapak selalu menekankan harus ada data gitu. Makanya saya berterima kasih sekali Garnika mau membawa kami ke sini bisa dapat informasi banyak tentang Garnika. Jadi nanti data-data itu yang kami butuhkan. Daun nilam. Oh nilam. Kira ikan nilang. Jadi gini Pak, di kita itu kan ada namanya rencana hidup PPM ya Pak ya. Jadi rencana hidup PPM itu sudah merupakan hasil mapping sosial dan penyesuaian dengan rencana jangka panjang pemerintah ya, JPMD Pak. Kemudian dikonsultasi pabrikan lagi. Nah kebetulan kita ini kan sedang menyusun perubahan FS Pak. Perubahan FS ketika nanti Kementerian SDM menyetujui perubahan itu akan ditindaklanjuti mungkin dengan perubahan RPPM ya. Nanti masukan-masukan itu bisa saja kita akomodir nanti Pak ketika penyesuaian dengan RJPMD daerah atau pada saat konsultasi publik. Kemudian
dari Ibu tadi, Ibu Kabit ya, terkait dengan jenis tanaman lokal yang cocok dengan area reklamasi kami. Nah itu juga sudah menjadi kajian yang panjang di tim environment kami, termasuk melibatkan akademisi. Bagaimana sih memperlakukan lahan-lahan yang kritis ini supaya bisa menjadi media tanam yang subur, mulai dari treatment tanahnya, kemudian pemilihan tanaman lokal yang cocok, itu semua sudah masuk dalam perencanaan kita dan sudah dituangkan dalam dokumen. Kemudian untuk yang saya tadi, karena masih di sana banyak kelapa yang berserakan tidak termanfaatkan. Insya Allah kalau misalnya Bapak jalan-jalan lagi ke sana, mungkin tidak menemukan satu butir kelapa pun yang berserakan. Sudah sangat ekonomis. Ya, buahnya isinya itu dibikin kopra, kemudian mulai batoknya sampai sabut kelapanya itu menjadi industri tersendiri di Pulau Gak, menjadi kokomes Pak, untuk menjadi media tanam reklamasi kami. Bahkan kekurangan sabut kelapa Pak, kita mendatangkan dari luar. Kami membuat industri Pak, industri di sana. Slide-nya mungkin yang kokonet itu. Nah itu ada Tapi kan mereka dengar-dengar mungkin mereka lihat percaya. Sambil ditayangkan Pak bahwa kita juga sudah membuat industri virgin coconut oil Pak, dan minyak kelapa. Jadi pada saat beberapa waktu yang lalu pemerintah Indonesia itu kekurangan minyak kelapa ya Pak, pernah itu menjadi langka minyak kelapa. Raja Ampat itu menjadi surplus, salah satunya sumbernya dari gas nikel Pak, karena kita membina itu. Nah coba ditampilkan dulu. Terus tadi kan banyak sekali interaksi dengan ibu ya. Itu menarik sekali Bu ya. Nanti sebenarnya kami harus memaparkan lebih panjang ini di dokumen AMDAL kami, karena semua yang dipertanyakan ibu itu ada di ladang dokumen yang nanti akan kita serahkan ya untuk arsip daerah. Namun Pak Kadis, kami mohon bahwa dokumen yang kami serahkan nantinya menjadi dokumen terbatas Pak. Jadi dokumen terbatas itu menjadi arsipnya komunikasi tertulisnya antara Pemrakarsa dengan pemerintah. Karena kalau terlalu dipublish, ditafsirkan oleh orang-orang yang tidak terlalu memahami atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu, bisa ditafsirkan berbeda Pak Kadis. Nah ini Pak. Jadi sabut kelapa itu Pak, sabut kelapa itu menjadi satu industri tersendiri di Pulau Gak, untuk kemudian dijadikan kokomes sebagai media tanam untuk menahan resapan air ya, erosi. Karena lahan kritis salah satu treatmentnya seperti itu. Dan karena masih kekurangan, kita tetap mendatangkan dari luar pulau. Paranet ya, mana? Nah ini Pak, ini adalah sabut kelapa yang kita buat jadi net, yang kemudian kita jadikan media tanam, yang sebelumnya kita semprot hydrosidik supaya menjadi hijau-hijau seperti itu. Kemudian setelah itu kita tanami. Memang sangat sulit treatmentnya untuk menumbuhkan tumbuhan menjadi subur di areal tambang nikel. Ya, karena kalau ada semakin tinggi kadar nikelnya, semakin kerdil tumbuhan yang ada di situ. Ya, ketika kami berdiskusi dengan teman-teman kehutanan Unipa waktu itu sekitar tahun 2012 Pak. Karena seperti yang disampaikan Bapak tadi, selain hutan lindung satu pulau ini juga menjadi masuk dalam PIBIP, hutan primer Pak. Hutan primer itu artinya dia masih rimbun, hutan rimba, dan belum pernah terjamah kan gitu Pak definisinya. Sementara mereka melihat di citra satelit ketika itu sudah ada bukaan. Nah, kita turunlah melakukan penelitian di Pulau Gak. Ternyata itu bukan bukaan memang, karena endapan nikel, kadar nikel yang tinggi memang kerdil tumbuhannya. Di area operasi PT Gak Nikel itu Pak sudah memiliki IPPKH dan sudah dikeluarkan dari peta PIBIP. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian.
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pemaparan apa yang kami tulis. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan apa di lapangan. Seperti kata Pak Kelly, kalau ada ketidaksesuaian nanti baru dia yang kena marah. Izinkan saya Pak sore Pak Kadis. Jadi alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini tingkat nikel karena sudah beroperasi dari 2014 dan sampai dengan hari ini kami sudah mengamandemen 2 kali adendum atas beberapa perubahan penyesuaian yang mana kami komitmen Pak, ketika ada perubahan kita harus lihat aspek dampak lingkungan seperti apa, harus kita rubah. Makanya ini sudah 2 kali amandemen dan pada kesempatan ini kami memberikan dokumen adendum AMDAL yang sudah disetujui oleh pemerintah di tahun 2024 untuk kemudian dijadikan pedoman buat kita semua, perusahaan maupun dan pemerintah berkolaborasi, dan pada intinya bagaimana kami ini dibina dan diawasi sehingga tanggung jawaban kami secara lingkungan atas kegiatan operasional ini bisa selalu terjaga dan juga komit terhadap peraturan yang berlaku. Berikut kami serahkan secara simbolis untuk dokumennya. Baik Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pimpinan Nikel. Ini dokumen adendum AMDAL. Ini dokumennya tebal sekali ini. Di dalamnya ada AMDAL, ada kerangka acuan, ada AMDAL, dan ada RKL-RPL. Dan laporan ini dilaporkan sebanyak setahun itu 2 kali, 6 bulan sekali. Namun kami berikan apresiasi kepada PT Nikel, ini contoh yang baik. Mereka bukan 6 bulan sekali, tapi 3 bulan sekali. Nah, ini luar biasa. Mereka bekerja melebihi daripada ketentuan. Dan kami berharap apa yang dituangkan dalam dokumen ini, yang dipresentasikan, itulah yang dilaksanakan. Jangan sampai ditulis lain, yang dilaksanakan lain. Kami dari pemerintah memegang janji pada RKL, RPL, rencana kelola dan rencana pemantauan. Itu yang penting. Dan ini tadi sudah disampaikan, dan secara teknis, ketentuan dan semuanya kami bisa katakan 99,9. Nah, itu kami berani katakan itu berdasarkan data dan dokumen yang dipaparkan. Yang satunya nanti kami lihat di lapangan. Seperti itu. Kami lihat di lapangan. Mungkin demikian atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami menyampaikan terima kasih atas komitmen dari manajemen untuk membangun Papua Barat Daya dengan investasi, mendukung pembangunan, kemudian ada bagi hasil ya, bagi hasil kalau tidak salah 32% untuk Kabupaten Raja Ampat, 32% untuk kabupaten kota yang ada di wilayah Papua Barat Daya, dan 16% untuk provinsi. Dan ini bagian-bagian untuk mendukung percepatan pembangunan. Kami berharap pertambangan ini tidak merusak lingkungan, bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan, karena kami tidak mau bersalah kepada anak cucu dan tidak mau tinggalkan air mata, tapi tinggalkan mata air. Dari lingkungan yang sudah bersih, lautnya bersih, daratnya bersih, udaranya bersih, airnya bersih, untuk generasi dan anak cucu. Bapak Gubernur dalam kesempatan yang beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa tidak melarang investasi, tapi investasi itu harus perhatikan bagaimana keberlanjutan lingkungan, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus mendapat nilai manfaat dari investasi, bukan hanya nikel, tapi semua investasi yang masuk harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan memberikan ilmu kepada masyarakat. Demikian, Tuhan memberkati, kita tetap bergandengan tangan untuk membangun Papua Barat Daya dengan visi Papua Barat Daya adalah
membangun masyarakat Papua Barat Daya yang maju, sehat, yang maju, kemudian mandiri, berbasis pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan di tanah Papua. Kita pintu bagi tanah Papua dan kita harus menjadi nomor satu dalam menunjukkan bahwa pertambangan tidak merusak lingkungan. Tuhan memberkati semua yang berkontribusi dan memberkati manajemen dan kita semua. Terima kasih dan kami diberikan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya bersama jajaran Direksi PT Gas Nikel dan tim semua yang hadir dari tim provinsi dan tim PT Gas Nikel. Dan izinkan saya untuk mengakhiri sesi pertemuan kita kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Dan nanti untuk berita acara ada Ibu ini nanti sama Pak Heri akan tektokan. Selanjutnya kami tunggu di Bapak Ibu semua di lapangan. Apabila ternyata apa yang kami tuliskan berbeda dengan apa di lapangan nanti, kami siap dapat marah semua dari baru di siap dapat marah dari kami. Papua Barat Daya membangun dengan hati, menjaga dengan kasih. Let's go! Let's go!